Hai, mungkin sebagian dari kamu udah ada yang dengar kabar duka dari Palestina. Jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh dibunuh militer Israel waktu liputan di Desa Jenin, tepi barat. Warga setempat, wartawan di lokasi, dan situs Al Jazeera nyebut bahwa Shirin adalah korban penembakan. Kejadian ini otomatis menuai kecaman terhadap Israel. Apalagi setelah Israel menarasikan sebuah kemungkinan bahwa Shirin adalah korban dari peluru nyasar. Shirin adalah salah satu dari puluhan jurnalis Palestina yang tewas saat meliput agresi dan kekerasan bersenjata yang dilakukan aparat Israel. Ini belum termasuk yang luka-luka atau yang jadi korban represi. Pertanyaannya, berapa korbannya dan apakah pelaku akhirnya diadili? Kita akan bahas di Newsroom 63B edisi kali ini. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar kamu gak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Shirin Abu Akleh lahir di Yerusalem pada 3 Januari 1971. Dia berasal dari keluarga Kristen Palestina di Bethlehem. Sejak muda, Shirin bercita-cita jadi wartawan. Jadi pas kuliah dia milih jurusan jurnalistik di Universitas Yarmouk, Yordania. Kenapa dia mau jadi jurnalis? Kalau menurut laporan Anadolu, biar dia bisa dekat dan gampang menyuarakan aspirasi rakyat Palestina. Shirin masuk Al Jazeera pada 1997 dan sejak itu dia rajin menyoroti dua hal. Pertama, kisah-kisah warga Palestina yang tinggal di desa, kota, atau yang mendekam di kamp-kamp pengungsian. Kedua, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Entah itu aksi-aksi pengusiran, represi, hingga serangan bersenjata di mana Shirin otomatis berada di situasi yang berbahaya. Karena itu, Shirin dipandang sebagai salah satu jurnalis terkenal dan dihormati di negara-negara Arab, khususnya Palestina. Pada Rabu 11 Mei 2022, Shirin liputan di Jenin, kota yang jadi salah satu pusat perlawanan rakyat Palestina. Waktu itu situasinya lagi agak panas karena bertepatan sama momen 20 tahun Israel menduduki kamp pengungsian di Jenin. Shirin ngeliput aksi penggerebekan rumah warga yang dilakukan tentara Israel. Dia liputan bareng Ali Al-Samudi yang juga wartawan Al Jazeera. Ya tentu mereka pakai helm sama rompi pengaman bertuliskan pers. Tapi saat melakukan rekaman, tiba-tiba mereka dihujani tembakan. Satu peluru mengenai tubuh Ali, peluru lain mengenai kepala Shirin. Ini dokumentasi kejadiannya dan kami peringatkan gambar ini bisa membuat kamu tidak nyaman. Shirin sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya nggak tertolong. Ada beberapa hal yang bikin kita menghela napas di kasus ini. Misalnya, gimana Israel sempat menarasikan Shirin adalah korban peluru militan Palestina, walau menurut laporan saksi mereka hanya melihat tentara Israel. Atau bagaimana aparat Israel menyerang orang-orang yang membawa peti mayat Shirin pada proses pemakamannya di Yerusalem. Tapi kali ini kita fokus ke satu hal, bahwa Shirin bukan korban jurnalis pertama apalagi satu-satunya. Coba kita lihat data dari beberapa lembaga. The Palestinian Journalist Syndicate atau PJ melansir temuan bahwa sejak 1967 ada 86 jurnalis Palestina yang gugur saat melakukan tugasnya. Kenapa patokannya 1967? Karena pada tahun itu Israel mengobarkan perang 6 hari, di mana endingnya mereka menguasai tepi barat, jalur Gaza, dan teritori lainnya. PJS merinci bahwa sejak tahun 2000 ada kurang lebih 50 jurnalis Palestina yang terbunuh dan 6 diantaranya gugur di wilayah kekuasaan Palestina. Sekarang kita ke datanya The Committee to Protect Journalists atau CPJ. Menurut mereka ada 19 jurnalis yang terbunuh di teritori Palestina sejak tahun 1992. Sekali lagi, ini belum termasuk yang luka-luka atau jadi korban represi. Kalau menurut Reporters Without Borders, sejak 2018 ada 144 jurnalis Palestina yang kena peluru tajam, peluru karet, granat kejut, atau gas air mata yang ditembakkan oleh polisi atau tentara Israel. Kalau ini laporannya Dewan PBB tentang protes Gaza tahun 2018. Waktu itu 183 warga Palestina meninggal karena serangan senjata milik pasukan Israel. 2 diantaranya adalah jurnalis Palestina Yasser Murtaja dan Ahmed Abu Hussein. Menurut laporan PBB, selama demo, para penembak Israel sengaja menargetkan korban. Meski korban jelas-jelas menunjukkan identitasnya. Jadi udah tahu yang dibidik itu jurnalis, petugas kesehatan, atau warga sipil. Bayangin kalau kesengajaan itu dipraktekkan tentara Israel di kesempatan lain. Kalau udah gitu kan kita mikirnya, wah pelanggaran HAM nih.
Kasus Shirin pasti diusut tuntas kan sampai pelakunya diadili? Banyak yang gak yakin sih. Jadi pernah ada kasus serupa di 2008. Korbannya adalah wartawan Reuters asal Palestina Fadel Shana'a yang lagi liputan di jalur Gaza. Waktu itu Fadel pakai pelindung tubuh warna biru sebagai tanda bahwa dia jurnalis. Dia juga mengendarai mobil yang ada tulisan TB Press dengan ukuran gede. Video terakhir yang direkam Fadel adalah tank Israel yang moncongnya mengarah tepat ke arah dia. Tank itu tiba-tiba menembakkan peluru, terus videonya gelap. Fadel jadi sasaran tembak dan tewas seketika. Kejadian ini adalah pelanggaran HAM. Militer Israel emang sempat mengadakan penyelidikan, tapi at some point mereka menutupinya tanpa memberikan sanksi kepada pelaku apalagi mengadilinya. Pola yang sama terjadi di kasus-kasus lain. Makanya banyak yang pesimis kalau kasus Shirin bakal diusut tuntas. Kalau ngutip Anthony Belanger, Sekjen International Federation of Journalists, mandeknya kasus-kasus yang menimpa jurnalis Palestina disebabkan karena selama ini para pelaku terus-menerus menikmati impunitas yang berkelanjutan. Sekali lagi, kasus Shirin bukan yang pertama atau satu-satunya. Tapi semoga kasus itu jadi yang terakhir. Dan kedepannya jurnalis bisa melakukan tugas dengan aman, tanpa intimidasi atau kekerasan. Buat kamu yang bercita-cita jadi jurnalis, apa harapan kamu terhadap profesi ini? Share di kolom komentar ya. Dan silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Terima kasih.